Selamat pagi Pak Imran, sudah bergabung ya? Mungkin baru join tapi orangnya belum ada. Kita akan mulai sebentar lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi diskusi kita yang ke-37. Kita seperti biasa ya, mendisiplinkan diri dengan selalu berdiskusi setiap bulannya dengan topik-topik yang aktual, dan juga kita tidak melihat topiknya yang hanya untuk pembuatan akta, tetapi yang isu-isu seputar dunia kenotariatan. Pada pagi ini diskusi ke-37 ya, kita melihat bahwa di dalam berita selain Sambo itu banyak sekali urusannya dengan koperasi simpan pinjam ya. Salah satunya kemarin kita agak kaget dengan adanya putusan dengan bebasnya ya pengurus dari Indosuria. Banyak sih media-media yang meliput ya kan bagaimana ke depannya dengan 7 koperasi lain yang memang masih dalam PKPU itu. Nah, tentunya harus disikapi secara baik ya oleh kita notaris dan juga semua stakeholder yang merasa bahwa koperasi itu masih penting untuk dijaga keberadaannya di negara tercinta kita ini. Di belakang aku ada bendera Republik Indonesia, jadi nasionalisme sedikit lah urusan koperasi ini. Oke, nah jadi kalau kita tidak salah ya, kalau kita membahas tentang koperasi di sesi ke-37 ini, pertama memang kita sendiri banyak keterlibatan para notaris ini dengan keberadaan koperasi. Kedua, kita juga berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana dan apakah sebetulnya koperasi simpan pinjam itu, dan khususnya tentang koperasi sebagai badan hukum bisa nggak sih di PKPU-in atau dipilotkan. Nah, alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini juga kita sudah dapat support dari 2 orang yang luar biasa, yaitu Pak Imran Nating sebagai Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau AKPI, dan juga dari Pak Untung Tribasuki. Kalau kita bilang sih Pak Untung Tribasuki itu the living legend-nya koperasi di Indonesia, karena kalau saya sendiri khususnya lupa tentang beberapa literasi koperasi, saya tinggal WhatsApp beliau tuh kayak perpustakaan berjalan, langsung aja menyebutkan sumber-sumbernya seperti apa. Bukan cuma bicara tentang pasal, tetapi bicara tentang asbabun nuzulnya juga Pak Untung itu hafal. Jadi itu ya, harus dijaga baik-baik nih literasi koperasi Indonesia. Jadi saya menyapa dulu ya. Pak Imran, apa kabar? Saya tadi sudah lihat Alhamdulillah, baik. Ketemu lagi sekarang di sini, Pak. Teman-teman sekalian, jadi sebetulnya selain kita prihatin dengan keberadaan PKPU dan kepailitan yang terjadi pada KSP, saya tertarik dengan pembicaraan kita waktu di Bandung. Jadi sebenarnya juga acara ini adalah acara kelanjutan dari seminar di Bandung yang waktu itu sebagai respon dari Undang-Undang P2SK. Di sebelah saya Pak Imran Nating bicara tentang sebetulnya spirit kepailitan itu apa. Itu sangat menarik sekali karena menurut saya kayak Pak Ustadz, menyejukkan gitu. Menyejukkan. Biasanya yang namanya pilot itu kayak orang mau gali lubang kuburan ya Pak ya. Kayaknya aduh masalah sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Sementara saya dengar penjelasan dari Bapak, ada asbabun nuzulnya dari pemerintah pada saat itu ya, di zaman kolonial Belanda. Kenapa sih sampai ada dirumuskan tentang ide kepailitan. Ini yang harus kita dapatkan ilmu ini oleh para notaris ya.
khususnya supaya tahu PKPU pilot itu sebetulnya intisarinya apa. Entoh akhirnya kemudian banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang mendegradasi, artinya ya nanti kita akan tahu dari narasumbernya. Seperti itu. Begitu ya Pak Imran, saya akan nanti memberikan kesempatan kepada Bapak terlebih dahulu sebelumnya, kemudian baru ke Pak Untung. Nah, seperti biasa, kita akan memulai diskusi ini dengan pemutaran bumper video. Maka silakan. Demikian video bumper untuk memulai diskusi kali ini. Proses kepailitan dan PKPU dalam lingkup koperasi banyak dinilai rancu. Menurut data Satuan Tugas atau lebih dikenal sebagai Satgas Koperasi, koperasi bermasalah pada tahun 2020 dan 2021 ada sebanyak 38 koperasi simpan pinjam yang diajukan permohonan pilot dan PKPU ke Pengadilan Niaga. Peristiwa ini merupakan pertama kali dalam sejarah perkoperasian di Indonesia. Nanti dikoreksi juga ya Pak Untung ya, karena tidak pernah terjadi sebelumnya pengajuan permohonan pilot lebih dari 22 pengajuan permohonan terhadap koperasi. Dan ironisnya kebanyakan permohonan itu diajukan oleh anggota koperasi itu sendiri. Hal ini menunjukkan kurangnya literasi pemahaman tentang dual identity pada anggota koperasi. Meskipun tidak ada aturan yang memperbolehkan atau melarang anggota koperasi mengajukan permohonan kepailitan, anggota koperasi harusnya mengedepankan rasa memiliki terhadap koperasi masing-masing. Namun banyak anggota koperasi yang seolah merasa seperti nasabah dengan mempunyai rekening simpanan di bank. Oleh karenanya muncullah isu-isu PKPU dan pilot pada koperasi. Inilah yang menjadi latar belakang diskusi kali ini tentang PKPU dan kepailitan pada koperasi. Sudah hadir bersama kita semua Bapak Imran Nating. Silakan Bapak cerahkan kami semua di sini tentang PKPU dan kepailitan khususnya untuk koperasi. Mangga Pak. Akan share screen sendiri atau dibantu Pak? Boleh dibantu kalau ada yang bisa bantu share screen. Mangga. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas kedengaran Mbak ya suaranya? Iya, jelas Pak. Baik, makasih Pak Untung dan teman-teman dari notaris. Kita akan sharing sedikit tentang apa sih PKPU, apa sih
PKPU dan kepelitan ini tadi Mbak Dewi udah share ke kita bahwa memang sedianya dan idealnya serta tujuan dari adanya kepelitan dan PKPU ini sesungguhnya adalah untuk memberikan jalan keluar dari financial distress yang dihadapi oleh corporate maupun perorangan, ya, daripada bleeding terus dengan usahanya, kenapa nggak diakhiri saja dengan kepelitan. Misal kalau memang sudah tidak ada lagi potensi untuk diselamatkan, atau misal ternyata dia masih ada potensi untuk diselamatkan, tapi dia butuh waktu untuk melakukan restrukturisasi atau negosiasi ulang dengan para krediturnya, maka ya silakan Anda masuk ke forum PKPU. Kepelitan dan PKPU di Indonesia bukan barang baru. Ini sudah ada sejak dari zaman Belanda. Bahkan peraturan yang mengatur tentang kepelitan dan PKPU di Indonesia itu adalah peraturan dari zaman Belanda. Verordening. Ini yang mengatur tentang kepelitan dan PKPU di Indonesia setidaknya dari sejak 1906 sampai dengan tahun 1998. Nah, ini yang muncul di slide. Yaitu mengatur kepelitan dan PKPU di Indonesia. Kalau Bapak Ibu sempat riset misalnya ke Perpustakaan Nasional, Bapak Ibu akan mendapati berita tentang kepelitan di tahun 1800-an sekian sampai 1900-an awal. Tapi saat itu memang yang banyakkan pilot, kalau di Jakarta itu di sekitaran dekat Senen sana, Keramat di situ, Kuitang, ya sekitar Kuitang. Terus di Semarang, di Surabaya, hanya 2. Kalau nggak keturunan Cina, keturunan Arab. Kalau kita baca media saat itu yang banyak masuk ke kepelitan. Nah, kemudian ketika masuk krisis moneter di tahun 98, dianggap kemudian bahwa kepelitan di Indonesia, hukum kepelitan di Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, sehingga pemberitaan yang kita ikuti, salah satu permintaan dari IMF saat itu untuk kemudian memberikan bantuan ke Indonesia adalah undang-undang kepelitan yang diatur dalam Verordening ini harus diubah. Kenapa kemudian perubahannya di tahun 98 itu, tepatnya di April itu melalui Perpu. Nah, Perpu nomor 198 ini kemudian diubah menjadi undang-undang kepelitan, diundangkan menjadi undang-undang pada September 98. Sekalipun sebenarnya secara materi 80% masih materi dari Verordening. Yang berubah misalnya di tahun 98 ini adalah diperkenalkannya kurator swasta. Sebelum 98 kurator hanya satu, yaitu Balai Harta Peninggalan yang berada di bawah Direktorat Jenderal AHU di Kementerian Hukum dan HAM. Itulah kurator satu-satunya. Di tahun 98 barulah kemudian diperkenalkan kurator swasta. Maka pada saat itu mereka yang telah mengikuti pendidikan yang saat itu masih dilatih oleh World Bank, oleh IMF, pendidikan kurator di angkatan-angkatan pertama yang diikuti oleh akuntan publik dan advokat. Karena syarat untuk menjadi kurator memang hanya 2 profesi yang bisa menjadi kurator, yaitu akuntan publik atau advokat. Nah, kenapa makanya organisasi kami, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, yang berdiri di tahun 98, pendirinya itu adalah para lawyer senior dan para akuntan publik saat itu. Kemudian berlangsung, diperkenalkan juga pengadilan niaga pada tahun 98. Sebelumnya perkara kepelitan bisa diperiksa oleh pengadilan negeri manapun. Nah, 98 diperkenalkan pengadilan niaga, pengadilan mana yang memiliki kewenangan satu-satunya memeriksa perkara kepelitan di Indonesia. Nah, saat ini kepelitan dapat diperiksa di Pengadilan Niaga Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar. Jakarta membawahi wilayah Jawa Barat, Banten, sebagian Kalimantan, Lampung, kemudian Surabaya membawahi wilayah Jawa Timur, Bali, NTT, sebagian Kalimantan, kemudian Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Medan membawahi dari Aceh sampai ke bawah di luar Sumatera Selatan dan Lampung, kemudian Makassar membawahi wilayah di hampir seluruh wilayah timur Indonesia. Nah, ini sejarah dari keberadaan pengadilan niaga dan undang-undang. Nah, di tahun 2004 dianggap bahwa undang-undang ini sudah tidak sesuai lagi. Maka diadakanlah perubahan lagi di sana. Perubahan antara lain yang signifikan di tahun 2004 adalah, ini yang menjadi keluhan di kemudian hari,
Satu, bahwa kreditur dimungkinkan untuk mengajukan permohonan PKPU. Nah, di mana di undang-undang sebelumnya sejak zaman Belanda sampai dengan tahun 2004, PKPU itu adalah miliknya, domainnya si debitur. Judulnya saja sudah penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, jadi hanya debiturlah yang tahu bahwa dia sedang bleeding, dia sedang tidak berdaya, maka dia bisa datang ke pengadilan minta untuk kepadanya diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, kalau kepelitan ya nggak ada masalah, kreditur boleh, debitur boleh, tapi khusus untuk PKPU sampai dengan tahun 2004 itu hanya debitur yang boleh secara voluntary memohonkan dirinya PKPU. Nah, tapi kemudian di tahun 2004 kreditur pun dimungkinkan diberikan hak untuk memohon PKPU. Nah, sejak saat itulah terjadi ras permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur. Kenapa demikian? Karena prosesnya yang singkat sekali. Kalau kepelitan didaftar akan putus 60 hari kemudian, kalau PKPU didaftar akan putus 20 hari kemudian. Jadi banyak kemudian yang memilih proses PKPU. Selain itu, terhadap proses kepelitan masih bisa ada kasasi dan PK. Banding tidak ada, sementara di PKPU itu totally tidak ada upaya hukum. Once diputus pengadilan dalam waktu 20 hari PKPU, that's it, selesai. Tidak ada banding, tidak ada kasasi, tidak ada peninjauan kembali. Nah, ini yang kemudian pada tahun 2021, kalau Bapak Ibu mengikuti pemerintahan, saat itu pemerintah ingin mengajukan moratorium terhadap pelaksanaan permohonan kepelitan dan PKPU di Indonesia. Nah, tujuannya apa sebenarnya PKPU dan kepelitan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah benar-benar di awal saya sudah antar tadi, kepelitan, apakah kiamat setelah kita dimohonkan pelit? Tidak kiamat. Setelah kita dimohonkan pelit, kalau ini yang hostile ya, kita dimohonkan oleh kreditur yang kita tidak siap, lalu ternyata kita masih punya potensi untuk selamat, untuk keluar dari kepelitan ini, maka kita bisa dalam proses kepelitan mengajukan proposal perdamaian, rencana restrukturisasi atas pembayaran kewajiban-kewajiban kita kepada para kreditur. Itu bisa dilakukan di dalam kepelitan. Nah, sehingga apapun hasil pembahasan proposal perdamaian, jika di-approve oleh para kreditur yang hadir di dalam proses kepelitan di pengadilan, maka itulah kemudian yang mengikat antara si kreditur dengan para debiturnya. Begitu juga di PKPU. Justru PKPU ini adalah benar-benar ladang atau vehicle yang paling dibutuhkan oleh dunia usaha. Nah, ketika dulu pemerintah ingin melakukan moratorium terhadap kepelitan dan PKPU, kami termasuk salah satu yang menentang ide ini, khususnya di permohonan PKPU. Kenapa kami menentang? Karena dunia usaha yang paling butuh dengan PKPU ini. Karena kenapa? Orang yang telah dinyatakan oleh pengadilan berada dalam keadaan PKPU, maka selama dia berada di dalam PKPU, hukum melindungi dia untuk tidak perlu membayar utangnya kepada siapapun selama dia berada dalam PKPU. Berapa lama PKPU, Bapak Ibu sekalian? Selama 270 hari maksimal. Yang kedua, begitu dia dinyatakan berada dalam keadaan PKPU, maka seluruh harta kekayaannya yang dipegang oleh perbankan, yang dipegang oleh lembaga leasing, itu semua di-freeze. Bank tidak bisa mengeksekusi harta kekayaan si debitur yang sedang berada dalam PKPU. Leasing tidak bisa mengeksekusi asetnya yang sedang berada dikuasai dalam debitur yang PKPU. Nah, tujuannya apa? Supaya debitur PKPU ini benar-benar leluasa memikirkan cara menyelesaikan kewajibannya kepada para krediturnya. Anda bisa bayangkan, kalau tidak di-freeze semua potensi lelang, potensi eksekusi ini, dia mendatangi satu kreditur untuk negosiasi penyelesaian, di sisi lain bank sedang mengatur jadwal lelang. Di kondisi yang lain, leasing sedang mengatur jadwal untuk menyita eskavatornya dari tambang, dump truck-nya dari lokasi tambang. Bagaimana dia bisa konsentrasi menawarkan penyelesaian, mencari solusi atas beban yang sangat berat saat ini ketika dia diancam dengan lelang, diancam dengan sita terhadap aset-asetnya. Maka PKPU melindungi itu semua. Kalau tadi dimohonkan oleh kreditur, akan diputus oleh pengadilan niaga selama 20 hari sejak didaftar. Tapi kalau debiturnya sendiri, yang voluntary datang ke pengadilan mendaftarkan permohonan PKPU, didaftar hari Senin, hari Kamis pasti putus, dia dinyatakan berada dalam PKPU. 3 hari saja pemeriksaannya.
Bayangkan 2 minggu akan datang, kita sudah mendapat surat hari ini, bank akan melelang rumah kita 2 minggu akan datang. Ya udah, besok ke pengadilan niaga saja, daftarkan secara volunteer permohonan PKPU. 3 hari kemudian pasti putus berada dalam PKPU. PKPU sementara selama 45 hari. Jika tidak selesai proses PKPU, negosiasinya di dalam 45 hari, maka dapat dilanjutkan sampai dengan maksimal 270 hari ke depan. Jadi benar-benar PKPU ini adalah vehikel yang sangat bagus bagi debitur untuk menyelesaikan, untuk menegosiasi ulang seluruh kewajiban-kewajibannya kepada para krediturnya. Di Indonesia banyak success story. Ada Bumi Resource yang hutangnya 90-130 triliun. Sukses mereka keluar dari proses financial distress yang tengah mereka hadapi. Ada Sentul City, ada Garuda Indonesia, ya ada sekarang Mekarta, sekalipun lagi ribut-ribut lagi sekarang. Mereka semua adalah mereka yang sukses keluar dari financial distress melalui PKPU. Nah, tinggal setelah PKPU dibutuhkan komitmen dari para debitur untuk menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajibannya kepada para kreditur sesuai dengan rencana restrukturisasi yang diajukan di dalam permohonan PKPU-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini tentang Undang-Undang Koperasi, Bapak Ibu sudah memahami ini, kita lanjut. Ini kemarin fenomenanya kalau Bapak Ibu mau lihat bagaimana koperasi, khusus kepada koperasi yang dimohonkan PKPU pilot. Kalau di tahun 2002 memang kemarin datanya hanya ada 5 koperasi, ada 10. Ada 5 di Jakarta, ada 5 di Surabaya, kemudian kalau 2021 itu ada 21 koperasi yang di PKPU pilot, di Jakarta 10, Semarang 5, Surabaya 5, Medan 1. Di tahun 2020 memang yang paling besar. Di Jakarta saja koperasi yang dimohonkan PKPU atau pilot itu ada 33. Di Semarang ada 7, di Surabaya ada 7, di Medan ada 1. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekarang feel free, kita bisa lihat di slide berikutnya, supaya dunia koperasi boleh tenang. Nah, ini dia. Siapa saja yang dapat dimohonkan pilot atau PKPU dan siapa saja yang boleh memohon. Terakhir, lihat yang paling kanan yang kami hijauin sedikit. Sekarang Bapak Ibu sekalian, dengan keluaran surat edaran Mahkamah Agung di tahun 2022 kemarin, koperasi tidak bisa lagi dimohonkan PKPU, koperasi tidak bisa lagi dimohonkan pilot. Oke. Koperasi tidak bisa lagi dimohonkan pilot, koperasi tidak bisa lagi dimohonkan PKPU selain oleh Menteri Koperasi atau OJK. Jadi yang namanya nasabah, yang namanya kreditur, yang namanya anggota, tidak bisa lagi memohonkan pilot, tidak bisa lagi memohonkan PKPU kepada koperasi. Kalau ada kreditur, ada anggota, ada nasabah, atau apapun sebutannya yang ingin memohonkan PKPU, yang ingin memohonkan pilot kepada koperasi, maka mereka dapat memohon ke Menteri Koperasi atau memohon kepada OJK. Jadi sekarang Menteri Koperasi dan OJK yang bisa memohonkan, tergantung jenis koperasinya. Jika ada urusan-urusan keuangan di sana yang di dalam operasionalnya memerlukan izin dari OJK, maka untuk memohonkan pilot atau PKPU, si nasabah, si konsumen, si anggota, mereka harus memohon ke OJK, lalu selanjutnya OJK nanti yang akan memohonkan pilot atau PKPU. Nah, jika koperasi ini tidak mengelola lembaga keuangan mikro, ingin dipilotkan, ingin di PKPU-kan, maka memohon ke Menteri Koperasi, nanti Menteri Koperasi yang akan memohonkan kepilotan, yang akan memohonkan PKPU. Hal ini sama di industri lain, misal perbankan yang dulu dan bahkan sampai sekarang di dalam undang-undang masih diatur Bank Indonesia, yang boleh memohonkan pilot PKPU lembaga perbankan hanyalah OJK. Perusahaan efek, perusahaan reasuransi, itu semua BUMN, dana pensiun, itu semua hanya boleh dimohonkan pilot atau PKPU oleh OJK. Di luar dari yang dibatasi ini, yang industri keuangan, industri pasar modal, dana pensiun, sebagaimana yang muncul di slide, di luar dari ini, kreditur dapat direct memohonkan pilot, dapat direct memohonkan PKPU. Di luar dari yang dibatasi, bahwa itu hanya menjadi kewenangan OJK, ditambah dengan SEMA 2022, SEMA nomor 1 2022, ada lagi Menteri Koperasi di sana,
dan ada OJK. Menteri Keuangan yang muncul di slide, asuransi, reasuransi, dana pensiun, itu semua diambil alih oleh OJK, tersisa BUMN. BUMN yang menjadi kewenangan Menteri Keuangan. Di luar dari kreditur, di luar dari OJK, di luar dari Menteri Keuangan, di luar dari Menteri Koperasi, Kejaksaan juga dapat memohonkan pilot atau PKPU demi untuk kepentingan umum. Satu contoh, kalau Bapak Ibu ingat dulu di daerah Sukabumi, ada namanya PT Kisar yang menghimpun banyak dana dulu untuk pengembangan agroindustri atau apa saya lupa. Itu kemudian dimohonkan pilot oleh Kejaksaan atas nama kepentingan umum. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau diskusi tentang koperasi maka yes, per 2022 kemarin sesuai dengan keputusan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung, maka pada koperasi tidak dapat lagi dimohonkan PKPU, tidak dapat lagi dimohonkan pilot selain diajukan oleh Menteri Koperasi atau oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu perkembangan terakhir khusus kepada koperasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita bisa lihat di slide berikutnya bahwa memang tujuan utama dari kepilotan PKPU ini begitu mudahnya orang tujuan utamanya adalah selain dalam rangka merestrukturisasi kalau memang masih ada potensi untuk selamat, atau ya sudah karena terus-menerus bleeding tidak mungkin lagi diselamatkan, maka sudah dipilotkan aja daripada dia hidup jadi zombie seperti misalnya Merpati Indonesia dalam keadaan saat ini. Dulu mereka coba masuk PKPU demi untuk diselamatkan di tahun 2018, tapi ternyata memang sudah tidak bisa lagi diselamatkan Merpati Indonesia. Maka pada tahun 2022 Merpati Indonesia kemudian dipilotkan. Nah, problemnya memang Bapak Ibu sekalian adalah ada gangguan psikologis bagi kita terkait dengan permohonan pilot atau permohonan PKPU. Di satu sisi, undang-undang sangat bagus menyiapkan vehicle ini bagi perusahaan yang sedang bleeding untuk bisa keluar dengan restrukturisasi. Di sisi lain, ini bagian dari aib. Bahkan pemerintah secara tegas mengakui bahwa pilot itu adalah aib. Pilot itu adalah hina. Pemerintah yang tegas menyatakan itu. Padahal sebenarnya kalau Bapak Ibu pernah membaca di Amerika misalnya, satu negara bagian saja permohonan pilot dalam satu tahun itu bisa ribuan. Di Brunei tetangga kita ada satu media, saya lupa namanya media, itu dalam satu hari itu pengumuman itu hanya mereka yang PKPU atau mereka yang pilot. Nah di kita itu aib, karena masih terbawa paham masyarakat bahwa orang bangkrut itu, orang pilot itu pasti bermasalah, ditambah lagi pemerintah memberikan stempel, mengakui bahwa itu adalah cap, hina itu adalah aib. Di mana buktinya bahwa orang pilot itu aib, itu hina? Syarat untuk bisa jadi ikut pilkada, syarat untuk bisa ikut nyalek harus ada surat keterangan tidak pernah dinyatakan pilot. Untuk bisa nyalek, untuk bisa ikut pilkada. Jadi ini sendiri cap dari pemerintah bahwa itu hina. Lupa dia bahwa pilot, bahwa PKPU itu adalah business as usual. Anda bleeding tidak bisa hidup lagi, sudah pilotin aja, selesai. Jangan jadi zombie, bangun aja usaha baru lagi gitu. Atau oke, saya masih bisa hidup seperti di awal kita jelaskan tadi, ya sudah masuk ke dalam forum PKPU, restrukturisasi, disepakati, lalu itu yang Anda jalankan. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Anda bisa bayangkan kasus Mekarta misalnya. Konsumen ada sekian puluh ribu, mungkin hampir 20.000 konsumennya. Mekarta pasti tidak ada waktu untuk ketok satu persatu pintunya untuk menawarkan perdamaian. Maka jalan terbaik, jalan tercepat yang bisa dilakukan adalah ke pengadilan memohon dirinya PKPU, lalu di pengadilanlah mereka membicarakan perdamaian dengan para krediturnya. Yang hadir hanya 200 misalnya, atau yang hadir hanya 1.000. Yes, jika 1.000 yang hadir, lalu 1.000 menyepakati perdamaian, maka perdamaian yang dilakukan oleh Mekarta ini contoh ya, dengan 1.000 orang, itu mengikat 20.000 atau berapa ribu pun konsumennya. Itu kata undang-undang. Berdamai kita dengan 10 orang dari 1.000 kreditur kita di pengadilan, maka perdamaian kita dengan 100 orang ini mengikat 1.000 orang. Nah, itulah tujuan utama dari dan kemanfaatan yang sangat efektif dalam perdamaian melalui mekanisme PKPU maupun pilot, karena itu mengikat kepada seluruh existing kreditur pada saat itu. Berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dia dalam proses kepilotan, demi hukum dia terikat dengan putusan perdamaian yang telah disepakati dalam pengadilan.
Dan memohon PKPU, memohon pilot itu sangat sederhana sekali. Cukup 2 kreditur dan 1 saja yang jatuh tempo. Kita punya piutang kepada PTA, piutang saya sudah jatuh tempo, saya tinggal cari orang aja siapa yang juga punya piutang ke PTA. Lancar sekalipun tidak ada masalah, karena cukup 1 saja yang jatuh tempo. Saya mohonkanlah ke pengadilan, tolong PTA nyatakan pilot, dia punya utang kepada saya sudah jatuh tempo. Selain kepada saya, dia juga punya utang kepada PTX. Tidak peduli X masih lancar, luar biasa, tidak masalah. Yang penting ada kreditur selain saya, karena harus ada minimal 2 kreditur. Kita bisa buktikan secara sederhana tentang keberadaan 2 kreditur ini dan 1 yang telah jatuh tempo. Demi hukum, kata pasal 8 ayat 4, pengadilan harus mengabulkan permohonan pilot atau PKPU tersebut. Mungkin ini satu-satunya undang-undang yang secara tegas memerintahkan ke pengadilan untuk harus mengabulkan. Undang-undang lain mungkin tidak ada frasa harus, tegas memerintahkan kepada pengadilan harus mengabulkan permohonan pilot, harus mengabulkan permohonan PKPU sepanjang terbukti ada 2 kreditur dan minimal 1 telah jatuh tempo. Demikian sederhananya orang untuk dimohonkan pilot, demikian sederhananya orang dimohonkan PKPU. Nah, ini yang kemudian oleh banyak orang yang baru studi ke beberapa negara yang menerapkan insolvency test, juga menganggap bahwa kepilitan dan PKPU di Indonesia terlalu mudah. Mestinya ada insolvency test dulu dong, kayak di beberapa negara sebelum dia pilot, sebelum PKPU harus diperiksa dulu dia solven atau sudah insolven. Kalau memang dia insolven baru boleh dimohonkan pilot, baru boleh dimohonkan PKPU. Nah, problemnya kalau kita mau mengikuti pola pikir yang demikian di Indonesia belum bisa. Kenapa? Karena kita belum bisa mengakses laporan keuangan perusahaan, apalagi kalau dia tidak TBK. Kalau sudah TBK sih mudah saja, kita tinggal masuk ke websitenya IDX, kita bisa dapatkan laporan keuangan. Kita sudah bisa tahu, oh dia sudah bleeding nih, sudah sekian tahun dia nggak bisa nih, sudah nggak solven nih barang nih. Nah tapi kalau ada perusahaan tertutup, dari mana kita mau tahu dia solven atau sudah insolven? Dan lagi sesungguhnya kita ada insolvency test di dalam PKPU maupun di dalam kepilitan. Dari mana kita mengujinya? Di proposal perdamaian. Kalau memang dia masih solven dalam kepilitan maupun dalam PKPU, pasti dia akan menyampaikan proposal perdamaian yang memang bisa dieksekusi oleh debitur kepada para krediturnya. Nah, proposal perdamaian inilah Bapak Ibu kalau bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, proposal perdamaian inilah sebenarnya next satu lagi. Proposal perdamaian inilah yang bisa kita lihat untuk menguji solven atau tidak solvennya sebuah perusahaan atau kalau itu perorangan, kalau memang perorangan yang ingin dipilotkan. Proposal perdamaian itu ya harus realistis, benar-benar yang bisa dipenuhi oleh debitur. Jangan menjanjikan hal-hal yang tidak bisa dipenuhi. Kemudian harus ada kepastian kapan akan mulai dibayar janji tersebut. Kemudian silakan dikelompokkan, diklasifikasi utang. Misal, utang 0 sampai 1 miliar saya akan selesaikan dalam 1 tahun. 1 miliar sampai 5 miliar saya akan selesaikan dalam 2 tahun. Silakan diklasifikasi karena kalau dia berada dalam trends yang satu, nanti debiturnya yang kerepotan. Nilai yang besar dengan nilai yang kecil, treatment penyelesaiannya sama, itu pasti akan kerepotan nanti si debitur. Nah, yang terakhir, setiap proposal perdamaian itu pastikan bahwa memang bisa dieksekusi, bisa dijalankan, ada jaminan sumber pembiayaan, ada jaminan sumber pendanaan untuk melaksanakan janji kita kepada para kreditur. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, majelis hakim nanti sebelum mengesahkan sebuah proposal perdamaian akan mengecek ini. Oh ini janjinya ABC, dari mana sumber uangnya akan bayar? Oh ini dia ada potensi pekerjaan ke depan, dari sinilah kira-kira sumber pembiayaan. Nah, ini yang dimaksud dengan jaminan pembayaran atas sebuah proposal perdamaian. Mungkin itu saja sedikit pengantar dari kami. Di slide berikutnya sih ada contoh-contoh kasus, tapi silakan dibaca saja bagaimana Indosuria Sejahtera Sejahtera Bersama, kemudian ada KSP Alto atau Kospina melakukan proses PKPU. Demikian Ibu Dewi pengantar dari kami, dengan senang hati kami untuk berdiskusi nantinya. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menyimak dengan sangat serius ya, karena memang betul-betul tercerahkan. Pak, kalau misal kalau saya boleh simpulkan, mungkin ada 3 hal yang penting di sini. Pertama, di dalam
kepailitan itu sendiri ada perubahan rezim yang luar biasa. Dari awalnya hanya diperbolehkan oleh debitur saja, sekarang berubah menjadi adanya kreditur yang bisa untuk memohon. PKPU, khusus PKPU. PKPU. Ya. Maksud saya itu ternyata luar biasa ya itunya pasarnya istilahnya gitu ya, perubahan pasarnya itu jadi riuh gitu, orang jadi berlomba-lomba ke sana. Kedua tentang SEMA ya, kita diingatkan lagi ini baru ya, khususnya di tahun 2022 ini ada hadiah ya, bahwa untuk koperasi tidak boleh lagi ya selain ada izin dari Menteri atau OJK. Nanti kita akan mendengarkan lebih lanjut dari Pak Untung ya. Sebenarnya kita sih orang koperasi ketawa Pak, karena apa? Banyak yang lupa tentang PP 995. Di PP 995 itu sudah disebut seperti itu, bahwa biarpun koperasi itu badan hukum, tapi untuk kepailitan dan untuk pembubaran tidak disarankan dilakukan melalui PKPU atau kepailitan, kecuali atas izin menteri. Nah mungkin pada lupa, sampai akhirnya terjadilah berbondong-bondong. Nah ironisnya Pak, kalau saya boleh curhat, ironisnya yang lupa itu, yang melakukan itulah, tahu sama tahu ya Pak. Nah itu nggak baca apa gitu ya, sampai akhirnya ada putusan SEMA, baru deh berhenti, stop sebentar. Saya juga akhirnya mempertanyakan, terus itu si Satgas ngapain dong, udah ngacak-ngacak terus pergi, aduh itu luar biasa. PR-nya Pak Imran itu sih, saya no comment. Yang ketiga adalah kita diingatkan lagi ya bahwa sesuatu yang fragile sekali ya dengan adanya syarat 2 kreditur dan salah satu jatuh tempo. Wah itu luar biasa Pak. Akhirnya kembali lagi bukan tentang sesuatu yang doing business as usual yang tadi, tetapi lebih syarat kepada subjektivitas menurut saya. Kadang-kadang ada unsur sentimen, ya kan, kadang-kadang ada unsur persaingan usaha tidak sehat, who knows lah, sampai akhirnya saling mem-PKPU-kan gitu ya, saling mempilotkan, kita nggak ngerti. Terima kasih ya Pak untuk brainstormingnya. Sekarang kita akan lanjut ke Pak Untung. Pak Untung, bagaimana nih urusan dengan yang tadi sudah disebutkan? Ada yang sudah sebelum SEMA 2022 itu sudah masuk ke PKPU, sudah ada yang masuk homologasi, dan ada yang ya tahulah bagaimana. Coba Pak Untung dicerahkan kami lah untuk hal seperti ini. Kecelek judulnya ya, kecelek. Pak, terus terang. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imron yang saya hormati, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Imran. Imran. Kalau aja. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Kalau lihat apa yang disampaikan Pak Imron tadi, jadi ketawa kita. Kita harus memang kembali ke kalau ngomong soal koperasi ya pendekatannya pakai koperasi ya. Ini saya berbagi layarnya gimana nih? Kita bantu ya Pak. Kita bantu atau Bapak mau sendiri? Sendiri aja, kalau sendiri nanti aja. Siap. Banyak bener. Sudah Pak, silahkan Bapak sudah jadi co-host. Oke. Kalau kita ngomong pilot dan PKPU, sebetulnya kita kalau mau pilot berarti kita mau mengakhiri usaha ya. Kalau PKPU kita masih punya kesempatan untuk membenahi diri dan memperbaiki diri. Saya itu juga agak bingung ya kalau
dulu itu kan misalnya kayak Garuda masih bisa dibenerin. Ke Pak Imron bilang tadi, Meikarta sedang membenahi juga. Dulu waktu BCA juga begitu ya, bahkan sampai di buyout segala Pak Imron. Sampai akhirnya menjadi mengkilat lagi kayak sekarang. Pak, untung bisa full screen aja itunya, si tayangannya, PPT-nya. Full screen, Pak. Full screen ya. Nanti percakapan Bapak kiri kanan saya bisa baca, aduh bahaya. Full screen. Mana tombolnya nih? Di fullin dulu. Kotak di kanan, Pak. Kotak kanan. View ya. Nah, sip. Oke. Jadi gini ya. Jadi maraknya pembicaraan tentang koperasi bermasalah, kita prihatin semua memang. Jadi seharusnya kalau koperasi bermasalah ya dibenain dong, diberesin dong, gitu. Sehingga jadi baik lagi gitu kan. Kemudian pendekatannya kok pendekatan apa namanya kapitalistik banget gitu. Pakai cara berpikir PT, penyelesaian ala PT gitu ya. Ailit, apa segala macam. Yang lebih aneh lagi, anggota koperasi di sini ada juga yang minta dipilot, mohon pilot ya di kasus-kasus yang berlangsung ini. Ini kita lihat memang kurang banget literasi dan pemahaman tentang koperasi. Kalau kita ngomong koperasi sebetulnya kan kita bicara tentang dual identity itu memang ya. Anggota itu pemilik, pelanggan gitu, yang memang berbeda sama sekali dari cara berpikir perseroan terbatas gitu ya. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Imron itu menarik betul itu. Apalagi dengan keluarnya surat edaran Mahkamah Agung 1/2022. Nah itu baru nyadar. Tapi mungkin ada beberapa persoalan di sana sini yang memang mestinya kita kembali ke koperasi itu. Kembali ke persoalan jati diri koperasi ya. Bahwa koperasi itu harus dipahami sebagai koperasi, bukan dipandang seperti perusahaan-perusahaan yang lain dengan prinsip member base itu ya. Karena semuanya akan menjadi lain pada saat kita bicara tentang persoalan member base di koperasi ini. Dan itu berdampak kemana-mana. Termasuk juga kita harus paham soal yang namanya patronage refund. Jadi kalau di koperasi itu istilahnya masuk kantong kiri, keluar kantong kanan, gitu terus. Ya. Dan ini yang harus kita pahami betul. Modal misalnya, modal kan berasal dari anggota. Usahanya dari anggota. Dan inilah yang kemudian menjadikan koperasi itu menjadi berbeda. Dalam hal koperasi ini kita juga harus paham soal cooperative identity yang ditetapkan oleh ICA ini, bahwa koperasi itu memang member base dan dia itu satu organisasi yang memang syarat nilai ya. Jadi ada pengertian yang benar di situ tentang koperasi, dia harus memang menerapkan nilai-nilai yang memang berlaku di koperasi seluruh dunia, kemudian ada prinsip-prinsipnya, kemudian dia harus dikelola juga secara profesional. Misalnya tentang nilai-nilai ini kalau di koperasi ada nilai menolong diri sendiri. Si miskin menolong si miskin. Prinsip keswadayaan ini sangat dijaga di koperasi-koperasi yang benar. Jadi persoalan kita bagaimana memang menjaga ini diterapkan di koperasi-koperasi kita. Yang ternyata mungkin tidak ya. Dari 127.000 koperasi yang ada di Indonesia sekarang, kita masih mempertanyakan apa iya badan hukumnya koperasi, tapi cara hidupnya mungkin belum berkoperasi. Itu yang menjadi persoalan.
Di sini kontribusi modal dari anggota, transaksi bisnis oleh anggota, ya. Jadi memang basicnya anggota sama sekali benar-benar anggota, ya. Dan ada nilai tanggung jawab, ada demokrasi di situ yang harus dibangun, sehingga kontrol dari anggota terhadap koperasi itu bisa berlangsung dengan baik dan mudah, dimudahkan caranya. Makanya mekanisme-mekanisme untuk penerapan demokrasi itu harus dibangun di koperasi. Kemudian prinsip persamaan, jadi nggak boleh ada anggota yang dominan sama bikin modal, ya. Paling besar mungkin 20% atau 10% gitu. Tapi kan tidak yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia itu banyak yang sangat dominan. Kemudian nilai keadilan harus diterapkan juga. Imbalan terbatas terhadap simpanan, gitu. Pembatasan bunga atas modal itu harus diterapkan supaya dia bisa bersaing dengan badan usaha yang lain. Nggak semahal kalau dia pinjam keluar dan sebagainya. Terus kesetiakawanan harus dibangun. Kejujuran ini juga sangat-sangat langka. Ini yang perlu kita bangun juga. Kemudian prinsip-prinsipnya ini bahkan sudah diatur di Undang-Undang Koperasi. Ya, dia harus terbuka, siapapun boleh masuk, siapapun boleh keluar kalau nggak puas, tidak ada gender, ada perbedaan agama, perbedaan suku dan sebagainya, itu tidak ada di koperasi. Itu terbuka, ya, dan sukarela. Sukarela itu ya kalau orang senang ya masuk, kalau nggak senang ya keluar. Terus pengendalian, ya, pengendalian secara demokratis, termasuk pengendalian manajemen. Kemudian partisipasi anggota ini penting. Kalau nggak ada partisipasi anggota, ya udah bubrah itu koperasi. Makanya koperasi mungkin justru anggotanya harus banyak karena pelanggannya adalah anggota. Kalau cuma anggotanya 100, pokoknya bikin simpan pinjam, anggotanya cuma 200, ya nggak layak secara bisnis. Tapi itu kan berlangsung. Terus akhirnya kemudian mereka jualan keluar. Itu kan konyol. Ini yang menjadi masalah. Jualan keluar. Simpan pinjam itu hanya oleh anggota untuk untuk anggota. Jadi muter di anggota. Seperti yang terjadi di beberapa koperasi kita juga sudah ada ini. Kayaknya Lantang Tipo di Kalimantan Barat atau Bormasya di NTT, itu semua memang berlangsung di dalam, anggotanya sampai 350.000 orang. Nah, baru layak dia secara bisnis untuk usaha simpan pinjam. Tapi kalau anggotanya 200, ya uangnya muter di 200 orang itu ya nggak layak, ya. Atau koperasi konsumen, anggotanya cuma 200 orang, 1.000 orang. Ya barang itu kan ya cuma segitu aja muter. Ya, jadi ada koperasi-koperasi yang tergolong mikro, ada yang kecil, ada yang menengah, bahkan ada yang besar kalau dari skala usahanya, ya. Jadi jangan digebyah-uyah juga kalau koperasi itu gurem-gurem aja. Ada juga yang besar, ada juga yang sampai dengan modalnya itu asalnya sampai 4 triliun. Ada koperasi kita yang punya aset sampai 4 triliun. Dan itu punyanya anggota semua. Modalnya dari anggota, berputar juga di anggota uang itu. Jadi kalau ada debitur, ya dia juga. Kalau ada kreditur, ya dia juga. Gitu. Muter di dalam. Nah, nanti kita bisa lihat di mana-mana aja yang kemungkinan ada kreditur dari luar dalam struktur modal koperasi. Jadi begitu. Koperasi harusnya menerapkan prinsip koperasi kalau memang dia mau disebut koperasi. Kalau enggak, ya jangan nyebut dirinya koperasi. Koperasi yang baik adalah yang menerapkan prinsip koperasi secara konsisten. Nah, di koperasi juga ada yang namanya koperasi primer, bentuknya, ya. Ada koperasi sekunder, ini juga harus dipahami. Ini kalau koperasi primer itu orang-orang anggotanya. Dulu 20 orang, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian diubah menjadi 9 orang minimal. Nah, koperasi sekunder, ini 3 koperasi yang mendirikan badan hukum, bukan orang. Badan hukum koperasi. Nah, ini kalau kita ngomong koperasi sekunder ini mungkin bisa juga kita sebut seperti perusahaan yang lebih besar, ya. Karena dia adalah untuk melakukan integrasi vertikal maupun horizontal. Koperasi-koperasi itu bisa membentuk koperasi sekunder. Misalnya kalau koperasi
banyak begitu, kemudian butuh modal, dia bikin koperasi sekunder, kemudian bisnisnya di modal ventura, atau bikin bank, atau bikin asuransi, atau gimana ya, apapun ya, untuk mensupport primer koperasi itu yang menjadi anggotanya, dan seterusnya. Nah, ini kita penting sekali untuk fokuskan kepada anggota. Ya. Dalam Undang-Undang 25/1992 itu, anggota itu pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Itu jelas sekali. Dan dia harus dicatat dalam buku daftar anggota. Di situ ada tanda tangan, ada pokoknya identitas pribadi itu jelas, harus dibuat jelas di situ. Kemudian keanggotaan itu juga terbuka ya, semua WNI, kecuali memang ada yang mau dipersyaratkan di dalamnya. Koperasi juga bisa memiliki anggota luar biasa, misalnya ada anak-anak di situ, kita ingin mendidik anak-anak itu biar rajin menabung, misalnya begitu, ya kita rekrut dia jadi anggota koperasi, mendidik tentang literasi keuangan, mendidik anak-anak itu menjadi bisa hidup ekonomis dan sebagainya. Dan kita juga punya kepentingan itu mentransfer cara hidup berkoperasi itu ke anak-anak, kita bisa angkat mereka jadi anggota luar biasa. Dan ini juga terjadi di koperasi-koperasi sekolah ya. Koperasi-koperasi sekolah itu anak-anaknya masih di bawah umur kebanyakan, makanya kemudian kita cuma daftar saja, catat, tapi tidak sebagai badan hukum, dia cuma tempat belajar berkoperasi. Kemudian ada juga orang-orang warga negara asing, dia bisa juga diterima sebagai anggota luar biasa. Keanggotaannya juga memang harus berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi ya. Dan anggota ini tidak bisa dipindah tangankan statusnya ya. Kemudian yang penting lagi adalah setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama ke koperasinya, dan itu harus diatur di anggaran dasar. Nah, ada sebetulnya kalau persoalan keanggotaannya ada 4 bentuk partisipasi anggota yang perlu diatur ya, mungkin oleh pemerintah atau diatur secara internal di koperasinya. Sebagai pemilik, anggota harus turut serta mengambil keputusan pada perusahaan yang dia miliki ya. Biasanya dilakukan dalam rapat anggota. Mungkin ada kotak-kotak saran dan sebagainya yang bisa dikembangkan untuk membangun mekanisme ini. Nah, sebagai pemilik, anggota turut serta melakukan kontribusi modal melalui berbagai bentuk simpanan. Ya, ada simpanan pokok, simpanan wajib, itu masuk ke modal ya. Tapi kalau kemudian ini kan ada banyak jenis koperasi ya. Kalau koperasi produsen ya mungkin masuknya ke simpanan pokok, simpanan wajib ya, atau simpanan-simpanan khusus yang memang dikembangkan untuk memupuk modalnya mereka, untuk memodali jalannya usahanya. Nah, kalau disimpan pinjam, selain untuk masuk memupuk modalnya, si anggota juga main di usahanya. Jadi menyimpan dan meminjam. Menyimpan dan meminjam. Jadi ini yang banyak tidak terjadi ya. Tidak ada pemisahan antara uang yang ada di modal sebagai perusahaan dengan uang yang beredar di simpan pinjamnya, bisnisnya. Ini kalau disimpan pinjam banyak campur aduk. Kalau di usaha-usaha yang lain sepertinya ada pemisahan. Tapi kalau koperasi yang punya unit simpan pinjam, dia bisa dikontrol bahwa dari modal badan hukum koperasi ini ada sebagian yang ditempatkan di unit simpan pinjam. Nah, itu yang bisa dikontrol. Kalau koperasi simpan pinjam biasanya nyampur itu. Nah, model-model pembukuannya harusnya menyesuaikan. Ini tapi tidak dikembangkan. Sebagai pengguna pelanggan, anggota harus turut serta pelayanan anggota, pelayanan yang diberikan oleh koperasi dan seterusnya ya. Terus efektivitas kualitas partisipasi anggota sebenarnya tiga variabel yang menentukan itu. Anggotanya sendiri, memang dia sadar bahwa dia sebagai pemilik dan pelanggan
manajemen koperasinya dan program koperasinya. Program-programnya nggak menarik juga orang nggak berpartisipasi ya, ogah gitu. Misalnya dia mengutin simpanan wajib, tapi simpanan wajib itu tidak diberikan jasa dan sebenarnya tidak menarik, ya ogah lah orang. Dan simpanan wajib itu harusnya bervariasi antara satu anggota dengan anggota lain, tidak sama. Itu kan uangnya anggota, tergantung kemauannya anggota, keinginannya anggota. Mau satu anggota 1 juta 1 bulan, yang lain 20 juta, yang lain 100.000 atau 5.000, silakan saja. Dan itu kan uangnya anggota. Terus manajemennya juga harus dibuat profesional. Selama ini memang banyak yang masih belum profesional untuk soal manajemen ini, pengurus dan pengelolanya itu. Nah, ini ada 3 variabel ini. With model of participation ini dari Robco ya, 98 saya ambilkan. Jadi kesesuaian antara anggota dan pihak manajemen koperasi akan terjadi apabila anggota dengan sarana partisipasinya, vote, voice, dan action punya kemampuan dan motivasi untuk menyatakan hasrat, keinginan, dan kritik pada pihak manajemen. Sebaliknya, pihak manajemen harus mampu membuat atau mengambil keputusan yang merefleksikan permintaan anggota. Kemudian selanjutnya ada kesesuaian antara manajemen dengan program-program pelayanan koperasi. Dicerminkan dari unit-unit usaha yang ada, yang menjadi tugas utama manajemen yang didukung oleh kemampuan dan profesional. Terakhir, harus ada kesesuaian antara program dari kegiatan maupun pelayanan yang dipilih atau ditentukan oleh manajemen. Kalau untuk koperasi produksi, ya sarana produksi, penjualan barang, atau penjualan barang untuk koperasi konsumsi ya, serta penyediaan fasilitas berkaitan dengan kebutuhan anggota yang berkembang dalam hal ini secara konsisten, anggota harus menggunakan layanan yang telah diputuskan. Dan satu lagi adalah pendidikan anggota sebetulnya. Kalau pendidikan anggota itu tidak diselenggarakan di koperasi, itu umumnya koperasinya rusak. Karena tidak dibangun ini partisipasi dari anggota untuk membangun koperasi. Kemudian di koperasi juga itu ada yang namanya patronage refund dengan dual identity dari anggota sebagai pemilik dan pelanggan, itu kemudian ya terjadi di internal aja ya, bisnis itu, modal itu semuanya dari dalam. Jadi anggota itu ya bisnisnya sepertinya ya itu tadi kayak masuk kantong kiri keluar kantong kanan, masuk keluar terus begitu. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana koperasi sebagai organisasi usaha yang dimiliki dan dilakukan pelayanan usahanya oleh anggota, kemudian mengirim kembali keuntungan yang diperoleh dari transaksi usaha kepada pemiliknya, dan pada dasarnya setiap pemilik mendapatkan kembali bagian dari keuntungan dari pembelian mereka sendiri. Jadi yang beli anggota dapat keuntungan balik lagi ke anggota, dan seterusnya. Pengadaannya juga oleh anggota secara bersama-sama melalui koperasi. Nah, setiap pembelian atau transaksi dilakukan oleh anggota sebagai pemilik dan dengan koperasinya dicatat dengan menggunakan nomor anggota. Catatan-catatan itu adalah dasar untuk pengembalian dana patronage di tahun-tahunnya yang menguntungkan. Kalau koperasi dapat keuntungan, ya, SHU dan seterusnya. Nah, pada negara-negara maju seperti Amerika, Singapura, dan lain-lain, surplus dari pembelian atau transaksi dengan anggota koperasi mempunyai status istimewa, dan koperasi mengembalikan keuntungan kepada pemilik sebagai pengembalian dana patronage. Dan dia bebas pajak. Nggak dipajekin. Kalau di sini semua dipajekin, ada PPh 21, 23, 25. Kacau ya. Pemerintah juga belum paham persoalan-persoalan seperti ini. Dan keberpihakannya belum ada. Nah, kita kan menginginkan dalam kaitan ini, kita bagaimana membangun strategi menjadikan anggota sebagai kekuatan utama di koperasi itu. Sehingga dia bisa mandiri, tangguh, sehat, maju. Ya. Ini pangkalnya dari pengembangan jati diri koperasi itu, yang mempengaruhi organisasi, modal, manajemen, dan bisnis. Dan kita juga punya kepentingan untuk memprofesionalkan berbasis nilai ini, jati diri ini. Ini yang kita ingin bangun sebenarnya di koperasi. Dan sekarang banyak kan sih diburuk-burukin aja koperasi-koperasi kita. Memprihatinkan dan nangis kita melihat koperasi-koperasi kita sekarang. Kita benahi juga mentok
sana mentok sini ya. Bahkan kita banyak dimusuhi orang kalau kita ngomong bagaimana kita bangun koperasi berdasarkan jati diri ini. Diketawain orang, lucu, aneh ya. Padahal ini rohnya. Nah, tentang struktur organisasinya, ini dia yang paling tinggi kan rapat anggota. Di sini anggota bisa kontrol semua seharusnya. Dan rapat anggota itu nggak cuma rapat anggota tahunan, rapat anggota luar biasa bisa diselenggarakan. Di bawahnya pengurus, pengawas juga harus efektif. Selama ini kan pengurus yang merajalela, pengawasnya cuma nonton doang. Bahkan laporan pengawas itu banyak dibikinkan sama pengurus ya, atau manajemen. Jadi ini harus kita mampukan betul ini pengurus, pengawas, dan manajemen unit-unit usaha yang ada di bawahnya. Kegiatan usahanya memang harus dibikin profesional. Nah, sekarang banyak yang gagap teknologi dan sebagainya. Ini kita harus bangun juga dengan teknologi dan sebagainya. Nah, mekanisme rapat anggota ini harus kita bangun ya di koperasi untuk mengambil keputusan. Ini catatan-catatan penting saja. Kemudian pengurus itu memang harus dibuat mampu ya, karena dia adalah wakil dari anggota untuk ngurus koperasinya. Kalau nggak becus ya ganti aja pengurus. Jangan dong jadiin pengurus kalau nggak becus ya toh. Pengurus tuh kalau kita cari pengurus tuh teman kita yang amanah, yang rada smart gitu ya, yang memang care sama temen. Jadi sebetulnya bisa cari aja pengurus yang benar gitu. Kan kita yang tahu tentang kawan-kawan kita bersama anggota. Tugas dan wewenangnya kita racik betul gitu ya. Ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, ada standar operasional manajemen, ada standar operasional prosedur, itu diracik semua. Kemudian untuk pengelola juga harusnya pengelola ini bertanggung jawab kepada pengurus ya. Dia profesional dan harus diikat dengan hubungan kerja. Dan dia harus profesional seharusnya ya. Walaupun banyak juga sekarang koperasi kita yang ngerangkep pengurus jadi pengelola juga. Jadi harus ada kontrak kerja ya dengan pengurus. Tapi apapun yang dikerjakan pengelola sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di koperasi adalah pengurus. Kemudian setiap tahun buku itu kan pengurus harus bikin laporan tahunan itu. Itu paling nggak ada perhitungan tahunan yang neraca akhir tahun buku, perhitungan hasil usaha, dan penjelasan atas dokumen tersebut. Kemudian keadaan usaha, koperasi serta hasil usaha yang telah dicapai dalam 1 tahun. Ini wajib ini. Bahkan kalau perlu bikin aja laporan-laporan bulanan, triwulan, semesteran, kalau supaya lebih aman ya. Terus harus diterapkan juga manajemen keuangan yang standar. Ini contoh ya. Nah, kemudian ada pengawas. Pengawas itu harus dimampukan di koperasi. Selama ini kan tidak. Jadi ini yang harus dibangun di koperasi. Nah, kita ngomong soal modal di koperasi. Ini akan penting terkait dengan pilot dan PKPU nantinya. Ini modal koperasi kan ada 3. 1 modal sendiri, itu ada simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah. Ini yang namanya modal sendiri. Kemudian ada modal pinjaman. Modal pinjaman ini bisa dari anggota, koperasi lain, bank atau lembaga keuangan lainnya. Koperasi juga bisa menerbitkan obligasi dan surat utang atau sumber-sumber yang lain yang sah dari modal ventura, dari lembaga pembiayaan dan sebagainya. Ini bisa di-create. Jadi instrumennya adalah instrumen utang. Nah, ini kemungkinannya koperasi digugat pilot ini nih di sini oleh kreditur. Wah, asik tuh lagunya. Nah, kemudian ada juga yang namanya modal penyertaan. Jadi ada 3 komponen modal ini, instrumen modal koperasi yang bisa dibangun. Yang sebenarnya koperasi juga bisa menjadi besar
kalau bisa memainkan instrumen-instrumen ini. Ini modal yang berasal dari pinjaman bisa menerbitkan surat utang. Ya koperasi juga harus diajarin bikin prospektus dan sebagainya supaya laku surat utangnya. Dan ada memang usaha yang betul-betul menggiurkan, yang menarik untuk investasi di koperasi. Terus modal penyertaan. Nah, modal penyertaan ini sebetulnya ngarahnya ke pemerintah. Jadi pemerintah itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah itu bisa ikut dalam modal koperasi, dalam membangun koperasi ya, melalui modal penyertaan. Misalnya koperasi mau bikin pabrik susu, koperasi mau bikin pabrik pupuk, itu bisa masuk pemerintah di modal penyertaan ini. Tapi Pak anggota Untung, juga bisa. Pak Untung, saya lihat banyak sekali materi Bapak. Waktu Bapak Iya. iya, yang akhir-akhir itu kayaknya seru tuh Pak. Oke, ini cuman highlight aja ya, nih jenis ya. koperasi. Jenis koperasi ini ya begini nih, diatur di pasal 16 itu cuma produsen, konsumen, jasa, pemasaran, dan koperasi simpan pinjam. Ini masing-masing punya karakteristik sendiri, dan kalau punya ada PAIRIT dan PKPU harus deketinnya ya secara khusus menurut jenisnya. Nah, untuk lapangan usahanya, lapangan usaha koperasi kan macam-macam nih. Bisa di seluruh lapangan ekonomi yang memang terkait dengan kepentingan anggota. Nah, koperasi kan tadi ada jasa. Jasa itu jasa nih. Ya, badan hukumnya koperasi. Koperasinya kemudian jenisnya jasa. Kalau jasa ini ada jasa non keuangan dan jasa keuangan. Kalau kita ngomong jasa keuangan, itu koperasi punya bank, koperasi bikin bank, koperasi bikin valuta asing, asuransi, koperasi bikin usaha bersama, asuransi usaha bersama, penjaminan, polis, jasa pembiayaan, venture capital, dana pensiun. Koperasi juga bisa bikin LKM. Itu namanya koperasi jasa. Tapi ada juga koperasi jasa non keuangan. Nah, non keuangan ini misalnya apa? Bikin koperasi taksi, transport bus atau apa ya, jasa, travel dan sebagainya. Nah, ini yang saya pikir ini kurang dipahami nih selama ini. Nggak jelas gitu. Pendekatannya digebiah uyah. Terus ada yang namanya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu salah satu jenis koperasi tersendiri yang berbeda dari jasa keuangan, tapi mirip. Kalau koperasi simpan pinjam ini mirip dengan usaha bank, menghimpun dan menyalurkan dana. Bisnisnya itu sama dengan bisnis bank. Bisnis simpan pinjam namanya. Bisnis simpan pinjam itu menghimpun dan menyalurkan dana seperti bank. Makanya aneh kalau ada istilah shadow banking. Apa sih kok shadow banking? Sama dia, menghimpun dan menyalurkan dana dari bank. Bedanya bank itu menghimpun dan menyalurkan dana oleh dan untuk masyarakat luas. Sedangkan simpan pinjam, usaha simpan pinjam ya, itu oleh dan untuk anggota, penghimpunan dan penyaluran dananya. Itu aja bedanya. Nah, ini seringkali dicampur adukan antara badan hukum koperasi dengan bisnis simpan pinjam. Kalau kita ngomong usaha simpan pinjam, itu kita ngomong bisnisnya. Sama dengan bisnis bank, sama dengan bisnis LKM, lembaga keuangan mikro, menghimpun dan menyalurkan dana. Bedanya cuman di sini oleh dan untuk anggota, di sana ke masyarakat. Jadi bukan badan hukum simpan pinjam itu, bisnis. Kalau badan hukumnya koperasi. Ini sering campur aduk. Dan regulasi campur aduk. Kayak tadi juga kan surat edaran Mahkamah Agung, koperasi. Berarti koperasi itu kan berlaku dari koperasi jasa sampai koperasi simpan pinjam. Tapi kalau koperasi jasa di bidang bank, perbankan, ya bisa dong digugat. PAIRIT. Iya toh?
Kalau koperasi asuransi bisa dong digugat, dan izinnya dari OJK. Kalau koperasi perbankan izinnya dari OJK. Ini jasa keuangan inilah yang izinnya dari OJK. Kalau simpan pinjam dari Menteri Koperasi. Kalau koperasi jasa, koperasi transportasi. Halo, gantian Pak. Maaf. Tolong ya di mute ya, tolong peserta. Jadi kalau koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, ya ini ya seperti umumnya usaha ya untuk proses kepailitannya dan PKPU. Nah, simpan pinjam koperasi ini kan memang pengawasan dan pembinaannya oleh Menteri Koperasi. Yang masalah maupun tidak bermasalah, yang belum bermasalah ya dibina dong. Yang bermasalah maupun yang sudah bermasalah ataupun yang belum bermasalah harus ada pembinaan dan pengawasannya. Ini jelas sekali ya 24 pasal 24 PP 9 itu pembinaan dan pengawasnya oleh Menteri Koperasi ya. Kemudian simpan pinjam ini dia harus menerapkan prinsip-prinsip kesehatan seperti perbankan juga. Terus ya, dalam kelebihan likuiditas ini juga, ini saya ingin membahas khusus soal simpan pinjam ya. Dalam hal kelebihan likuiditas nggak boleh sembarangan. Jadi yang sekarang itu kan terjadi 100 kosong ya, masuk dana kemudian tidak disalurkan ke anggota, diinvestasikan keluar. Ini kan benar-benar melanggar ini pasal 22 ini. Nah, pengawasannya seperti apa sampai jadi seperti itu dan berlangsung lama. Nah, ini yang harusnya dibangun ya mekanismenya bagaimana supaya tidak terjadi seperti ini. Karena mereka juga wajib lapor sebenarnya bulanan, 3 bulanan, semesteran, tahunan itu. Dan sewaktu-waktu menteri juga boleh masuk memeriksa untuk simpan pinjam ya di PP 9. Nih, kalau ada terjadi apa-apa juga di simpan pinjam itu pasal 28 PP 9-nya memberikan kewenangan kepada menteri untuk masuk dan membantu. Nah, ini yang huruf E-nya tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi bisa aja misalnya termasuk bailout. Kalau perbankan di bailout, kenapa simpan pinjam tidak bisa di bailout? Gitu. Karena ada juga kan lowongannya tadi di struktur modalnya hibah, bisa masuk hibah lewat hibah, bisa masuk lewat modal penyertaan, bisa masuk lewat instrumen utang untuk memperbaiki, terutama dalam kaitan dengan perbaikan dan pembenahan di koperasi. Nah, ini juga harus dibangun ya simpan pinjam ini, ekosistemnya yang selama ini kacau. Belum. Nah, ini kalau persoalan koperasi bubar dan pailit PKPU ya. Ini tadi udah disampaikan juga oleh Pak Imron. Ada satu kemungkinan yang dibuka oleh pasal 47 Undang-Undang 25, koperasi bubar karena pailit. Kemudian diatur lebih lanjut di PP 1794. Kemudian di peraturan pemerintah itu diatur secara khusus untuk koperasi simpan pinjam, khusus untuk koperasi simpan pinjam ya. Itu minta pertimbangan menteri, jadi sudah diatur lama. Jadi nggak benar kalau menteri bilang itu tidak ada aturannya. Jadi gimana sih orang-orang di sekitarnya itu nggak bisa melindungi menterinya. Seharusnya disampaikan sejak awal ini sama Pak Menteri bahwa mekanisme ini sudah ada sebetulnya dan bisa dilakukan pada saat koperasi digugat pailit. Pak Untung. Iya. Masih banyak kah? Udah habis? Enggak, udah habis nih. Nah, untuk PKPU ya PKPU ini juga kan memang harusnya untuk membenahi ya. Restrukturisasi itu bisa restrukturisasi organisasi, restrukturisasi keuangannya, restrukturisasi bisnisnya harusnya dilakukan di situ. Tapi ya tidak lewat prosedur yang lewat
yang dilakukan seperti selama ini. Karena emang dari anggota untuk anggota harusnya pakai mekanisme rapat anggota dong. Dan yang lebih penting lagi itu penguasaan terhadap aset dan manajemen. Ini berbahaya sekali kalau umpamanya pengurus yang ngaco-ngaco itu, yang memang tidak punya etikat baik, dia menguasai seluruhnya. Bahkan yang namanya manajemen itu sangat solid di bawah genggaman dia. Jadi kan memang anggota harus bikin rapat anggota, kemudian mengganti itu semua, pengurus diganti, pengawas diganti, seluruh manajemennya dibongkar habis, aset-asetnya dikumpulkan, baru bisa dibenahi. Nah, ini penting sekali lewat mekanisme rapat anggota, karena itu yang menjadi kekuasaan anggota, bagaimanapun caranya. Nah, aparat itu harusnya menjaga ini. Gimana caranya demokrasi di koperasi itu berlangsung dan anggota itu bisa mengatur, tidak dikuasai oleh oknum-oknum jahat yang memang ngerogotin koperasi ya. Ini penutup ya. Jadi koperasi itu memang harus diurus sesuai jati diri koperasi dan dikelola secara profesional. Dan anggota itu menjadi sangat penting kedudukannya. Nah, penyelesaian koperasi bermasalah adalah upaya untuk melakukan penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi koperasi dengan tujuan mengeliminir sumber-sumber masalahnya dan untuk mengembalikan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi yang bersangkutan. Jadi membenahin, jangan justru menghancurkan atau merusak citra koperasi justru. Koperasi-koperasi yang bermasalah itu koperasinya kan baik. Ada oknum-oknum yang jahat, yang tidak punya etikat baik, itu yang harusnya dibersihin. Atau ada manajemen yang mismanagement dan sebagainya, itu yang harus dieliminir dan dibenahi. Dan kalau untuk koperasi bermasalah ini sebaiknya dilakukan secara internal sajalah oleh anggota ya. Mekanisme di internal itu yang dibangun dan membuat anggota itu berkuasa atas koperasinya. Nah, pemerintah dapat membantu koperasi bermasalah melalui tindakan yang diatur di PP 9 ya. Tadi yang saya sebutkan tadi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh menteri. Dapat juga kasih hibah, bisa juga memberikan modal penyertaan. Dan itu bisa sah-sah saja karena sudah diatur dan ada regulasinya. Kepalitan dan PKP dapat dilakukan pada koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian perlu dibedakan mekanisme kepalitan antara koperasi simpan pinjam dan koperasi jenis lainnya. Koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Khusus kepalitan terhadap koperasi simpan pinjam dan simpan pinjam koperasi, sebelum mengajukan kepalitan pada instansi yang berwenang, maka pengurus koperasi simpan pinjam yang bersangkutan wajib minta pertimbangan Menteri Koperasi. Nah, ini mekanismenya harus dibangun oleh Menteri Koperasi sebetulnya. Jadi begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mohon maaf, sebetulnya masih banyak banget ya. Terima kasih Pak Untung. Terima kasih. Nanti kita detailkan di diskusi saja. Terima kasih. Iya. Sebetulnya apa yang dipaparkan oleh Pak Untung itu sangat penting ya, karena apa? Khusus untuk para korban ya Pak Untung ya. Waktu beberapa belum lama ini kita menerima ya 5 orang utusan korban itu kelihatan banget bahwa mereka itu kurang dari adanya literasi dari apa sih sebetulnya koperasi simpan pinjam. Nah, salah satunya ya Pak Untung mungkin masih ingat bahwa di antara mereka ada yang bilang katanya nggak ada pendidikan buat anggota, ya kan? Nah, sebetulnya itu menjadi kata kunci bahwa kalau koperasi yang benar-benar koperasi, apalagi koperasi simpan pinjam, pendidikan anggota menjadi salah satu kunci bahwa ini benar-benar badan hukum yang menjalankan koperasi. Dari penjelasan Pak Untung tadi mungkin kita bisa lebih dalami dalam diskusi, tapi bisa saya simpulkan sedikit khususnya bagi kawan-kawan notaris, karena saya sering sekali juga tuh ada di grup masih ada tanya, koperasi simpan pinjam masih boleh campur enggak? Kan lucu kalau notaris masih nanya seperti itu ya. Koperasi simpan pinjam itu ya harusnya kita pahami bahwa tidak bisa dicampur dengan jenis usaha lain. Ya Pak Untung, satu. Kemudian,
yang namanya koperasi simpan pinjam itu hanya dari dan untuk anggota. Hanya lucu juga tiba-tiba dikenal ada open loop, open close ya, bingung saya. Ya kan? Karena kalau sejatinya koperasi simpan pinjam itu hanya untuk dan dari anggota. Rezimnya beda dengan perbankan. Kalau Pak Untung selalu bilang begitu. Kalau perbankan rezimnya kan mengelola dana dari masyarakat. Kalau kita tidak ada dana masyarakat, hanya untuk dan dari anggota. Kemudian adanya buku daftar anggota. Kadang-kadang notaris suka lupa. Pada saat RUPS, minta itu DPS daftar pemegang saham, tetapi pada saat rapat anggota koperasi dia nggak minta daftar anggota. Kayaknya mereka nggak peduli. Yang penting adalah itunya, rapatnya, kemudian dibikinlah PKR-nya. Padahal kita juga ada daftar, harus meminta buku daftar anggota untuk mencocokkan tentang quorumnya. Kemudian pendidikan kepada anggota. Memang notaris tidak ada urusan dengan pendidikan, tetapi minimal kita harus menjadi kepanjangan tangan dari peraturan ini sendiri. Kasih tahu ke mereka, ya kan, bahwa harus ada pendidikan kepada anggota sebelum anggota itu menjalankan hak dan kewajibannya. Nah, yang lucunya, sekarang ini Pak Untung, banyak sekali yang tadi Bapak bilang rapat anggota, baik tahunan maupun luar biasa, itu di waive dengan mempergunakan persus. Ujung-ujungnya persus aja semua. Peraturan khusus dari siapa? Dari pengurus. Itu yang akhirnya melegitimate bahwa sudah loh ada keputusannya. Padahal kita lihat di anggaran dasar itu tidak ada domainnya persus. Itu domainnya dari rapat anggota tahunan atau luar biasa. Nah, itu yang harus kita gali lagi ya, dan pahami teman-teman notaris di sini. Sebelum kita bisa membahas tanya jawab, ada satu lagi, joke aja. Tadi kita bicara tentang Satgas, Pak Untung. Itu si shadow banking temenan sama Satgas. Ya sudah, begitu saja, demikian ya. Terima kasih. Kita tidak mengenal shadow banking, hanya pseudo banking. Oke, ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan dari siapa ya tadi? Ada pertanyaan dari siapa, Mas Roni? Ian Putra. Jadi pertanyaan mungkin ini kedua narasumber ya. Pertanyaan untuk narasumber. Informasi yang saya dengar bahwa KSP Sejahtera Bersama. Oke, kita sekarang setelah Indosuria memang pers lagi terus-terusan memberitakan tentang koperasi Sejahtera Bersama ya. Kemarin ada di CNBC baik online maupun di televisinya. Saat ini memang upaya pembatalan perdamaian ditolak. Namun saya mendengar bahwa ada pihak dari koperasi yang ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Mohon penjelasan Bapak, bagaimana status PKPU-nya dan status pembayaran kepada seluruh kreditur. Terima kasih. Mungkin dari Pak Imran dulu ya. Pak Untung, Pak Imran, bukan Pak Imran. Pak Imran, maaf Pak Imran. Pak Imran nothing. Siap. Silakan Pak Imran. Baik, terima kasih Pak Ian. Kalau soal bagaimana berjalannya sekarang KSP Sejahtera, saya tidak update karena ada ratusan proses PKPU, tentu kami tidak bisa mengikuti satu persatu kecuali kami terlibat di sana. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana dengan status PKPU-nya, bagaimana dengan status pembayarannya, harusnya tidak bermasalah. Karena koperasi adalah badan hukum, pun kalau ada pengurusnya yang ditangkap, saya pikir itu soal yang lain. Yang mungkin mengganggu internal koperasi, iya. Tetapi itu sama sekali tidak mengubah proposal perdamaian yang telah disepakati di dalam proses PKPU. Yang jika nanti tidak dilaksanakan oleh debitur, dalam hal ini KSP Sejahtera, maka yes, dapat diajukan pembatalan. Mungkin pembatalan yang diajukan kemarin mungkin belum memenuhi syarat, karena syarat untuk bisa diajukan permohonan pembatalan adalah jika debitur terbukti telah wan prestasi melaksanakan proposal perdamaian yang telah dihomologasi atas dasar disepakati oleh kreditur dan debitur. Nah, jadi itu satu-satunya dasar untuk bisa mengajukan pembatalan. Terbukti KSP Sejahtera Bersama misalnya wan prestasi melaksanakan janjinya. Nah, kalau itu sudah bisa dibuktikan, maka pengadilan harusnya tidak ada alasan untuk tidak membatalkan proposal perdamaian. Terkecuali
kalau dengan adanya SEMA saat ini, maka kemudian mungkin saja itu dijadikan dasar bahwa tidak bisa lagi tidak bisa lagi para kreditur atau para pihak maju selain daripada OJK atau Menteri Koperasi jika dia non keuangan. Jadi poinnya itu sama sekali tidak berpengaruh secara hukum bagi KSP untuk tetap melaksanakan hasil dari PKPU. Demikian Pak Yan. Terima kasih Pak Untung, bisa menambahkan. Tapi saya sebenarnya penasaran sedikit Pak Imran, dengan adanya SEMA itu apakah sudah jadi di stop saja proses-proses yang sekarang sedang berjalan begitu? Oh tidak bisa, harus tetap berjalan, tidak bisa berlaku surut. Ya, hanya kekhawatiran saya kalau mau mengajukan pembatalan karena itu dianggap permohonan baru, karena itu seperti permohonan pengadilan biasa. Nah takutnya itu dianggap sebagai permohonan baru, lalu kemudian SEMA lagi itu pasti akan diikuti oleh pengadilan. Mungkin kalau sekedar putusan MK dan lain, kadang pengadilan menyimpangi, tapi kalau SEMA pengadilan level bawah nggak berani menyimpangi karena bisa langsung pindah di ujung dunia kalau dia simpangi SEMA. Jadi kemungkinan sih, saya nggak tahu apa alasan ditolak kemarin pembatalannya, tetapi bisa saja pengadilan mulai menerapkan itu bahwa para pihak tidak bisa lagi selain OJK atau Menteri Koperasi. Demikian, Mbak. Oke. Terima kasih. Pak Untung, bisa ditambahkan? Kalau saya pikir ya kembali aja ke kembali ke laptop. Itu kan mereka yang ngaku kreditur dan seterusnya itu kan banyak anggota ya. Banyak anggota itu, ya bikin aja rapat anggota. Itu kalau pengurusnya tetap dibiarkan malang melintang di situ, dia bisa atur-atur itu. Apalagi manajemennya dia kuasain. Jadi semuanya, resources semuanya masih dikuasai oleh mereka. Jadi anggota yang selama ini diklaim sebagai anggota cuma jadi objek. Harusnya yang diklaim sebagai anggota selama ini menjadi subjek. Ya, anggota yang berkuasa, dia bikin rapat anggota. Berapa ribu orang itu kumpul dan menyatukan diri, harus kompak. Nah selama ini kan tidak kompak, sendiri-sendiri. Jadi saya pikir ya rapat anggota. Kalau memang tidak bisa sekaligus, bikin rapat anggota kelompok per kelompok. Masing-masing kelompok itu mengambil keputusan yang sama. Ganti pengurus, ganti manajemen, ambil alih itu semua aset. Kemudian baru tunjuk pengurus yang becus dan memang berpihak ke anggota. Nah itu baru kemudian pembenahannya seperti apa? Pembenahan berikutnya. Nah, itu baru atur-atur situ skema restrukturisasinya dan sebagainya. Kalau memang ada pembayaran dan sebagainya, ya diatur kembali. Dan itu lebih ramah saya pikir ya. Anggota, karena koperasi itu punyanya anggota. Demikian kalau menurut saya. Ya. Terima kasih. Di sini ada Mas Toto nggak ya? Mas Toto mau sharing nggak tentang bagaimana sulitnya melaksanakan usulan dari Pak Untung tadi tentang rencana ya atau keinginan untuk membuat rapat anggota di saat koperasinya sudah terlibat masalah dengan PKPU. Ada Pak Toto? Oh ada. Silakan. Ada Mbak Dewi. Silakan. Oke, terima kasih waktunya Mbak Dewi. Iya, mungkin sedikit saya bisa cerita untuk kondisi saat ini Koperasi Sejahtera Bersama. Saat ini emang ada penjaringan bakal calon pengurus. Pak Toto buka kamera dong, biar orang pada tahu katanya, biar di ping. Aduh, maaf ini kameranya baru rusak ini Mbak Dewi. Nggak jadi deh, nggak jadi ngomong deh kayak gitu. Kita ngomong sama hantu blau kalau gitu. Biar kelihatan gantengnya. Ya beneran nih kameranya. Ada Pak Bernardus juga yang kemarin datang bersama saya ke tempat Mbak Dewi. Nanti bisa tanya-tanya juga. Yang intinya bahwasanya sekarang baru proses penjaringan bakal calon pengurus. Itu pun seperti yang tadi diutarakan sama Pak Untung, bahwasanya semua saat ini itu masih dikuasai manajemen, bahwasanya kita itu anggota cuma sebagai objek, kita itu punya keterbatasan sekali untuk bisa turut campur dalam mekanisme penjaringan bakal calon, walaupun kita sudah minta untuk bantuan
Kemenkop melalui Pak Yabadi, waktu itu kita itu dijanjikan akan dibikin semacam panitia yang melibatkan anggota. Tapi dalam perjalanannya ternyata semua kepanitiaan itu diambil dari kepala-kepala cabang di seluruh wilayah Indonesia, termasuk humas-humas yang ada di kantor pusat. Itu yang terjadi. Jadi saat ini itu khususnya untuk korban koperasi sejahtera bersama itu, semua hak-hak anggota itu benar-benar dikebiri. Kita itu nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kita pun sudah mengeluh kemana-mana juga masih jalan buntu juga apa yang mesti anggota bisa lakukan dengan kondisi saat ini gitu, Mbak Dewi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang pada saat koperasi sudah besar, seperti tadi Pak Untung bilang, kalau koperasi mau berusaha KSB, tentunya anggotanya harus banyak, ya kan, harus banyak. Tetapi pada saat sudah banyak, rupanya ada handicap lain, yaitu untuk mengumpulkan mereka dalam rapat ternyata sulit, apalagi sudah ada hierarki yang dibikin sedemikian rupa dari para pengurus itu sendiri. Nah, di sini tentu kita tahu ya bahwa panitia itu mungkin beda dengan Satgas. Nah, itu Pak Untung mungkin ada hal yang bisa dikomentari dari omongan Pak Toto tadi. Ya, ya. Saya pikir kan kita kembalikan ke mekanisme rapat anggota ya. Kita kenal yang namanya rapat anggota kelompok dan rapat anggota luar biasa. Rapat anggota luar biasa itu bisa diinisiasi oleh 5% dari jumlah anggota. Mereka bisa menyelenggarakan rapat anggota. Kalau kecenderungannya semuanya sudah dikuasai oleh oknum-oknum ini ya, nah itu kan harus dijebol. Persoalan kita adalah menjebol itu, kemudian menguasai aset, baru bisa kita ngomong yang lain. Makanya memang fokusnya memang harus ke rapat anggota itu, ambil keputusan yang strategis, ganti pengurus, bikin program yang benar, kemudian baru action restrukturisasinya seperti apa. Saya pikir mekanisme rapat anggota kelompok itu harus digunakan. Jadi anggota itu membentuk kelompok-kelompok anggota. Kemudian kelompok-kelompok anggota itu menyelenggarakan rapat anggota kelompok dengan agenda yang sama di seluruh kelompok itu. Kemudian ambil keputusan. Kemudian masing-masing kelompok anggota menetapkan putusan kelompok yang akan hadir di rapat anggota pleno. Itu utusan-utusan kelompok cuma menyampaikan putusan kelompok. Dan itu bisa dieksekusi. Jangan gunakan media elektronik online itu. Karena sudah di-setel sama orang-orang ini. Ya, betul. Ya, jadi coba gunakan yang manual saja. Dan itu mudah-mudahan bisa berhasil. Surat. Jadi luring ya Pak, jangan online ya. Pak, makasih Pak Untung. Pak Imran, saya ada pertanyaan nih. Kecenderungannya yang terjadi adalah kan tadi saya sudah sampaikan ya, rezimnya beda koperasi simpan pinjam dengan perbankan. Kalau kita bicara ansih yang namanya koperasi simpan pinjam itu dari dan untuk anggota. Harusnya sih uangnya ada di situ, karena dia nggak kemana-mana. Tetapi kecenderungannya yang sudah-sudah, itu sudah nggak ada dananya Pak. Akhirnya yang namanya anggota seperti menunggu godot istilahnya. Dapatnya cuma angin doang. Korban sudah banyak sekali sampai ada yang meninggal. Nah, pertanyaan saya ya, kemana itu ya? Apakah habisnya itu oleh prosesnya PKPU-nya atau proses apa tadi kata Pak Untung sudah diamankan terlebih dahulu? Kita sih pengen tahu aja ya Pak ya, prosesnya apakah memerlukan sedemikian biaya banyak atau gimana supaya para korban itu jadi sudah mulai menghitung kira-kiranya berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk proses yang mereka timbulkan sendiri. Gimana Pak? Baik, Mbak Dewi. Untuk proses PKPU sebenarnya agak berbeda mungkin dengan profesi lawyering ya, atau bahkan di notaris. Saya kurang sure kalau notaris apa, karena fee kurator dalam kepalitan, fee pengurus dalam PKPU itu sudah diatur dalam Permenkumham.
fee pengurus dalam proses PKPU itu adalah maksimal 7,5% dari nilai tagihan dari proses PKPU, itu maksimal. Sekalipun dalam praktek banyakan pengurus itu menerima bayaran 0,0,0 sekian persen gitu. Karena sama bisa itu mah dengan notaris, Pak. Jadi sekalipun ditentukan peraturan 7,5%, tapi faktanya teman-teman ada yang menerima 0,0, ya kami hampir rata-rata menerima 0,0 sekian persen fee pengurus. Dan itu baru dibayarkan setelah homologasi, setelah disepakatinya perdamaian. Dalam proses PKPU sendiri tidak ada kewajiban dari debitur, kalau itu koperasi tidak ada kewajiban koperasi untuk membayar kepada pengurus dalam proses PKPU-nya. Nah, barulah kemudian setelah PKPU selesai, maka kemudian debitur wajib mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pengurus dalam proses PKPU. Dan itu tidak besar, karena itu real budget. Biaya pengumuman koran, biaya rapat-rapat, itu tidak besar. Nah, kemudian tentang fee yang saya sampaikan 7,5% tadi, itu adalah maksimal, tetapi peraturan menterinya tegas mengatur bahwa itu dilakukan atas dasar negosiasi, kesepakatan antara debitur dengan si pengurus. Hanya saja negosiasi ini sudah diatur, batas maksimalnya adalah 7,5%. Nah, kenapa makanya kadang kalau itu besar, misal 140 triliun, 1% aja itu sudah 140 miliar itu kan. Jadi nggak mungkin 1%, makanya ini yang kadang dapat fee 0,0,0 sampai panjang banget nolnya sampai ketemu, kemudian fee-nya 5 miliar misalnya kayak gitu. Jadi itu kesepakatan. Dan biasanya kalau ada tidak terjadi titik temu di sana, antara debitur dengan pengurus tidak terjadi deal fee, maka itu kemudian diserahkan ke majelis hakim, nanti majelis hakim yang akan menentukan. Nah, kalau sudah ada di tangan majelis hakim, biasanya para kreditur akan menyurat, mohon untuk memberikan fee serendah-rendahnya. Nah, seperti dalam kasus Garuda, kalau tidak salah pemerintah ada menyurat untuk memberikan fee serendah-rendahnya kepada pengurus. Kalau nggak salah dari Kemenkumham ada menyurat ke pengadilan untuk memberikan fee serendah-rendahnya, karena memang kreditur dimungkinkan untuk menyampaikan pandangan atas fee jika tidak tercapai kesepakatan antara debitur dengan kreditur. Jadi kurang beralasan kalau dikatakan biaya PKPU yang mengakibatkan pasca PKPU-nya tidak mampu untuk melaksanakan proses PKPU-nya, karena yang paling penting adalah bagaimana melaksanakan kesepakatan pasca PKPU. Adapun fee pengurus dibayarkan pada nilai yang disepakati antara debitur dengan tim pengurus PKPU dengan maksimal batasan 7,5%. Demikian, Mbak Dewi. Berarti sebetulnya transparan sekali ya, Pak Imran, untuk fee ini. Dengan adanya peraturan dari pemerintah, kemudian juga ada negosiasi, kalaupun enggak dengan permohonan hakim, tentunya sudah tidak bisa disembunyikan lagi kan sebetulnya fee berapa yang harus diterima oleh para kurator ini kan? Betul, Bu. Kalau masuk ke pengadilan Jakarta Pusat, masuk gerbang, belok kanan, ada papan pengumuman, di situ bisa dilihat ini fee-nya berapa, dapatnya berapa. Jadi semua orang bisa tahu. Nah itu Pak Untung, jadi kemana kemana nih ujung-ujungnya katanya nggak dapat apa-apa, aduh. Boncos. Pertanyaan dari Bu Linda. Anggota. Bu Linda tentang itu. Anggota boncos. Iya, ini ada pertanyaan ya lagi ya. Pertanyaan dari Ibu Linda. Saya adalah anggota koperasi, tapi sudah 1 tahun tidak bisa menarik dana koperasi, selalu beralasan belum ada dananya. Nah ini pertanyaannya koperasi apa Bu Linda? Koperasi simpan pinjam atau koperasi apa ya jenisnya? Kalau koperasi simpan pinjam kan nyimpen minjem harusnya ada uang dong, ya kan? Nggak ada Bu Lindanya ya, oke. Koperasi simpan pinjam. Oh, koperasi simpan pinjam. Gimana tuh Pak Untung kalau nggak ada duitnya 1 tahun? Ya, ini kan masalahnya mereka yang menguasai semua. Memang opsinya harus diambil alih itu. Jadi jadi membuat anggota lebih berkuasa itu dari pengurus dan manajemen. Pengurus dan manajemen itu kan sebetulnya wakil anggota untuk mengurus koperasi. Jadi kita harus buat seperti itu. Kalau pengurus nggak begitu, ya kita harus ganti pengurusnya. Ini
Terjawab Kan yang memilih pengurus anggota. udah. Jangan yang namanya pengurus kemudian lu lagi. Padahal dia sudah kelihatan seperti itu. Pak Untung, kita sih berharap ya ini menjadi titik awal daripada rebranding koperasi, mengembalikan koperasi pada marwah yang sebenarnya, ya kan, dengan Iya. dengan adanya SEMA ya, dengan adanya aturan-aturan yang sekarang. Nah, cuman ke depan karena memang sudah ada SEMA-nya, tidak ada PKPU, tidak ada kepailitan untuk koperasi, kita kan harus juga memberikan satu usulan, ya kan. Nah, saya agak narsis sedikit nih. Saya akan memposting ya dua berita berkenaan dengan usulan itu. Karena apa? Ya kalau tidak ada usulan ya kita mau ngapain? Tidak bisa di PKPU-kan, terus bisanya seperti apa? Ada usulan untuk mengembalikan kita koperasi sebagai badan hukum, di mana yang namanya koperasi sebagai badan hukum kan pasti mengenal prinsip-prinsip seperti ultra vires ya. Nah, kalau misalnya ternyata kita masukkan kepada ultra vires, itu kan artinya tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab dari pengurus. Nah, karena tadi juga Bapak sudah bilang banyak sekali yang sudah diamankan oleh pengurus-pengurus itu kan, sehingga akhirnya para anggota itu tidak mendapatkan apa-apa di ujungnya. Gitu. Si Roni, saya. Nggak tertutup kemungkinan aset-aset itu atas nama pengurus pribadi atau pihak-pihak lain. Sepertinya dicurigainya seperti itu ya, dicurigainya seperti itu. Jadi ada pengamanan dalam artian aset-aset itu sudah diberikan ke atas nama para pengurus. Nah, kalau seperti itu kan menurut saya ya, menurut hemat saya itu sudah masuk ke dalam ultra vires dalam artian pada saat perolehannya itu tidak melibatkan anggota. Saya tidak tahu ya, apakah ini suatu ide yang menarik atau tidak, karena minimal kita harus ada solusi. Ini ada dua ya, dari saya dan dari satu lagi ahli waktu pas bicara tentang Indosuria, yaitu tentang ultra vires tadi. Ya itu sama yang tadi ya, satu lagi ya. Nah itu sudah ada pengalihan isu dari PKPU ke tanggung jawab pribadi karena pengurus dianggap melakukan ultra vires. Gimana Pak Untung, gimana Pak Imran? Ya, itu memang harus dikejar dong, dan itu kan penggelapan ya. Ada tindak pidana di situ sebetulnya. Dan tapi kalau Indosuria pidananya hilang, dikeluarin. Itu bukan pidana katanya Pak. ya enggak, karena kan tuntutannya juga mungkin tuntutan pakai undang-undang perbankan kali. Salah itu ya, salah tuntutan. Iya, tuntutan pakai undang-undang perbankan, ini koperasi, rezim hukum koperasi. Ya ada errornya kalau di situ. Gimana Pak Imran mensikapi yang tadi? Jadi kan harus ada solusinya. SEMA-nya ngomong begitu, terus untuk koperasi apa dong? Ultra vires ini tidak bisa kita pakai logika suka-suka kita, nggak bisa pakai rasa ya. Membuktikan ada ultra vires dalam kepailitan dalam PKPU, memang benar sempat Pak Untung sebut tadi, banyak kemudian harta kekayaan satu badan hukum lalu itu menjadi miliknya si pribadi, baik BOD maupun BOC misalnya. Nah, bagaimana caranya untuk mengambil, karena harta kekayaan si badan hukum ini, koperasi misalnya atau perseroan misalnya, sudah tidak ada, tapi yang kaya di pemegang saham dengan si direksi, maka tidak ada pilihan. Dalam mekanisme pailit PKPU silakan ajukan yang namanya gugatan line-line. Jadi gugatan dalam proses kepailitan dan PKPU sepanjang terkait dengan manajemen perusahaan terkait dengan harta pailit, maka itu proses gugatannya namanya gugatan line-line di pengadilan niaga. Nah, nanti di sana akan diputuskan si pengurus ini salah, si direksi bersalah, si komisaris bersalah, barulah kemudian harta pribadinya bisa disentuh untuk kepentingan perseroan. Sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan pengurus atau direksi atau komisaris mismanagement yang mengakibatkan pailit atau PKPU, maka harta pribadinya tidak bisa disentuh. Itu kepastian hukum di negara kita. Jadi tidak bisa main ambil aja punyanya direksi, punyanya komisaris, oh bisa pidana. Dasarnya Anda ambil, oh dugaan dia ultra vires, dia ini mana ada putusan pengadilan enggak? Jadi harus ada putusan pengadilan dulu yang menyatakan itu terjadi,
barulah bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi kepada pengurus, kepada direksi, kepada komisaris. Demikian. Ya, pasti harus ada proses pembuktian ya Pak untuk menuju ke sana. Betul. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang mau raise hand? Nggak ada, saya lihat. Oke, karena sudah waktunya juga sudah hampir selesai. Selamat siang Bu, Mbak Deti. Mohon Siapa maaf Bu, nih? saya Bernardus Bu. Oh Iya. iya Pak Bernardus, silahkan. Tapi jangan lama-lama ya, udah mau selesai nih. Iya, karena saya kalau mau tak tuliskan terlalu panjang Bu. Oh, Mohon oke. maaf. Ya, ini saya baru nyambi juga kerja. Jadi saya ingin mempertanyakan dua hal. Yang pertama kepada Pak yang terhormat Pak Imran, ya, bahwa terkait dengan kasus Koperasi Sejahtera Bersama yang PKPU dan homologasi sudah inkrah, itu sudah disampaikan kepada kami di Jogja oleh Bapak Teten Mas Duki pada tanggal 19 Mei 2022, bahwa Pak Teten menyebutkan pada saat itu bahwa terkait dengan kasus PKPU KSPSB ini tidak terlepas dari adanya mafia PKPU, Pak. Namun sampai saat ini pun mafia ini sama sekali masih belum terbongkar, dan bagaimana seperti apa juga nggak tahu, kita nggak sebagai anggota tidak bisa mengusutnya sampai uang-uang kami juga sudah habis segala macam, juga nggak bisa kita ngurus itu. Kemudian satu hal lagi bahwa terkait dengan itu kemudian saya menyangkut pautkan dengan kenyataan bahwa perkara KSPSB itu adalah Koperasi Sejahtera Bersama itu adalah dengan dua rekanan, yaitu PT Trisula dan Persetuan Komanditar Totodio, yang kemudian dua perusahaan ini dan KSB ini kemudian menyeret anggota masuk ke dalam ranah gugatan itu. Itu yang menjadi tanda tanya besar buat saya. Kenapa anggota sebagai pemilik koperasi kemudian didudukan sebagai kreditur? Ini mungkin bisa juga untuk Pak Imran atau bisa juga untuk Pak Untung ya. Jadi ini yang membuat kami sampai saat ini tidak bisa terima kok sampai kayak gini gitu ya, sampai anggota sedemikian parah sampai meninggal tidak ada keputusan apapun. Oke, makasih Pak. Kita minta penjelasannya ya. Pak Imran dulu, silakan. Sebenarnya masih banyak ya Mbak Deti. Ya, cuman waktunya Pak, kita memang sudah di ujung nih. Harusnya tadi Bapak sudah melanjutkan dari Pak Toto. Ya, silakan Pak Imran. Pertama tentang adanya mafia PKPU ini bukan barang baru lagi yang kita dengar. Sayangnya memang sampai sekarang kita belum pernah mendengar ada tindakan kepada mereka yang melakukan ini. Bisa saja ini benar adanya. Saya sebagai ketua umum asosiasi tidak mengiyakan juga tidak menolak, like business as usual. Sayangnya memang mereka tidak melihat bahwa ini perusahaan orang lagi running well, bahkan kadang hanya karena utang dikit. Pernah ada satu kejadian Pak di Semarang, tempatnya Pak Bernardus, kalau tidak salah Pak, ada satu perusahaan dengan aset sampai triliunan itu dipilotkan hanya dengan utang 38 juta Pak. Karena hukum kita demikian Pak, hukum kita demikian. Undang-undang kepilitan kita tuh saklek. Undang-undang kepilitan kita tidak melihat Anda mampu. Undang-undang kepilitan kita melihat Anda mau nggak bayar utang gitu. Telkomsel utang 5 miliar saat itu, aset ratusan triliun dipilitin Pak, hanya karena utang 5 miliar. Jadi rezim undang-undang kepilitan kita adalah menghukum siapapun yang tidak mau bayar utang. Undang-undang kita tidak peduli seberapa sugih Anda, tapi Anda punya utang 100.000 saja, Anda tidak bayar, ada yang mohon ke pengadilan, Anda bisa dinyatakan pilot. Nah, kemudian jadi tapi kalau benar ada mafia, bagus juga tuh Pak diproses. Kalau Pak Teten masa ya sih Menteri komen Mei 2022 sekarang udah 10 bulan masa nggak ada ditangkapin gitu Pak. Menteri loh, kalau menteri aja udah ampun apalagi kita nih yang swasta gitu. Masa menteri ngomong ada mafia, tangkap dong gitu. Sudah kami sampaikan itu Pak ke Komisi 6 Pak. Benar Pak. Tangkapin tuh orang-orang tuh yang terlibat dalam mafia bikin susah. Bahkan ada beberapa rumah sakit, tapi kan kita tidak tahu apakah itu mafia atau memang si debiturnya Pak.
si krediturnya yang sudah jengkel segala macam cara coba untuk tagih, lalu kemudian diabaikan saja Pak, maka udahlah PKPU-in aja lah, pilotin aja lah gitu. Nah jadi ini juga mungkin perlu disampaikan kepada para kreditur, kepada koperasi ya, kalau memang ada problem, ada utang, silakan dinegosiasikan buat perjanjiannya segera. Nah kemudian kok anggota koperasi dijadikan kreditur? Bergantung Pak, kalau mungkin dia organisasi apa, saya kurang begitu paham koperasi Pak ya, tapi kalau dia simpanannya semacam simpanan wajib anggota, maka dia pasti bukan kreditur Pak, dia dianggap sebagai pemilik. Nah tapi kalau dia simpan pinjam, koperasi simpan pinjam yang berharap keuntungan, maka yes memang dia posisinya adalah kreditur karena dia menyimpan duit, mengharap ada bunga, ada bagi hasil dari sana, maka yes itu posisinya adalah kreditur. Tapi kalau koperasi yang sifatnya simpan pinjam, keanggotaan seperti koperasi yang saya kenal waktu zaman saya SD dulu, maka itu adalah part dari pemilik, bagian dari pemegang saham yang otomatis dia tidak bisa memohonkan pilot, otomatis dia tidak bisa memohonkan PKPU karena dia adalah pemilik dari koperasi itu. Tapi kalau dia yang menyimpan duit, seolah-olah memberi piutang kepada koperasi sekalipun dicatatkan sebagai anggota misalnya, maka itu adalah piutang. Karena kenapa? Ada kewajiban dari si koperasi untuk membayar kembali, bukan dari sisa koperasi Pak, sisa hasil usaha bukan dari SHU, tetapi ada kewajiban yang diperjanjikan untuk dibayarkan kembali pada waktu tertentu. Nah, jika ini tidak kembalikan, maka ketentuan definisi utang di Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi. Maka dia jadinya sebagai utang, maka dia kreditur yang dapat mengajukan PKPU, dapat mengajukan permohonan pilot. Demikian Pak Bernardus yang dapat saya sampaikan Pak. Ya, terima kasih Pak Untung, mau melanjutkan? Ya, saya pikir kan kalau itu perusahaannya punya koperasi atau gimana ya, yang dua perusahaan? Jadi itu rekanan Pak. Jadi sebetulnya dulu kan sebagai KSU ya, Koperasi Serba Usaha, yang kemudian dia kemudian berubah menjadi KSP, dan itu menjadi perusahaan-perusahaan seperti anak cabang gitu ya, anak cabangnya KSP ketika menjadi KSP itu. Jadi dia punya kewajiban hanya 1,49 miliar, kemudian gantung kreditur, dalam hal ini anggota yang tadi saya sebut itu senilai 8,878 triliun Pak. Ini kan menjadi suatu hal yang luar biasa, 1,49 kemudian gantung nyeret dana anggota 8,878 triliun tanpa kepastian hingga saat ini. Bahkan terkait dengan itu sudah 3 tahun ini skema pertama pun yang seharusnya sudah berjalan bulan Juli 2021, dan sampai posisi saat ini sudah skema keempat tidak berjalan sama sekali. Berjalan tapi persentasenya sangat minim Pak. Itu sudah kita sampaikan ke Komisi 6 juga. 9% itu yang skema 1 itu. Yang skema 2, 3, 4, aduh, wis nggak ngerti, wis udah susah kita anggota. Ya itu kan hal-hal seperti itu kan mestinya diputuskan di rapat anggota. Ada putusan rapat anggotanya nggak yang memang kemudian membuat itu bahwa perusahaan itu memang punyanya koperasi itu. Jadi terkait dengan itu memang Pak Bernardus, ini kebetulan kelompok diskusi, jadi semua orang harus terlibat dalam diskusi ini ya. Nanti mungkin Pak Bernardus dengan Pak Untung bisa ngobrol lebih lanjut dengan Pak Imran juga. Anyhow mungkin ini bicara dengan Pak Imran tentang PKPU, bicara tentang Pak Untung dengan Pak Untung tentang rapat anggotanya seperti apa. Progresnya kita harus diupdate terus. Sementara sudah mulai terupdate juga kan masyarakat bahwa selain Indosuria ada juga koperasi-koperasi lain yang melibatkan begitu banyak orang dan begitu banyak melibatkan dana. Gitu Pak Untung ya, karena kebetulan di tempat saya ini kalau mau azan itu sudah mulai banyak lantunan ayat Al-Quran, jadi pasti agak sedikit terdistract. Jadi saya mau nggak mau harus mensudahi obrolan menarik kali ini. Pak Imran, jangan berhenti ya mengedukasi masyarakat, juga kami terutama notaris, supaya lebih paham tentang apa sih tentang PKPU, tentang pilot.
karena ternyata ada ide bagus di belakangnya yang bukan cuma sekedar membinasakan, tetapi ada ya upaya memberikan waktu kepada si pengusaha itu untuk menyehatkan dirinya sendiri. Saya minta closing statement ya dari Bapak, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dewi, terima kasih kelompok pencapir yang telah mengundang kami dalam kesempatan ini, bahwa benar PKPU dan Pilot adalah wadah yang sangat baik bagi perusahaan atau perorangan yang sedang bleeding tapi sesungguhnya masih memiliki kesempatan untuk recovery. Maka gunakanlah PKPU, gunakanlah kepalitan, jangan trauma dengan mereka yang ada pengalaman pahitnya. Sesungguhnya ini adalah vehicle yang disiapkan oleh negara kita sejak dari zaman Belanda sampai hari ini bagi perusahaan yang sedang mengalami financial distress tapi masih punya potensi untuk bangkit, maka gunakanlah mekanisme PKPU untuk merestrukturisasi kewajiban-kewajiban Anda. Demikian Bu Dewi, terima kasih untuk kesempatannya. Pak Imran, izinkan nanti saya mau minta antar Pak Randy menghadap serahkan ini ya. Terima kasih Bu Dewi, makasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Untung, silahkan closing statement-nya. Ya, terima kasih kelompok pencapir, Bu Dewi dan kawan-kawan. Terima kasih pencerahan dari Pak Imron. Itu mah saya udah lama nggak bergaul sama Pilot, sama PKPU. Pak Untung, saya juga nanti ketemu sama Bapak ya menyerahkan ini Bapak. Terima kasih loh atas waktu yang diberikan, ilmu yang juga dibagikan kepada kami, teman-teman semua. Jangan lupa sebelum selesai kita foto bersama dulu dan kita akan kembali bertemu di acara diskusi bulan depan. Temanya kita mikir dulu ya, mana yang paling hits biar kita bisa angkat. Sebelum menutup, kita ya biasalah pakai pantun. Harus bilang cakep. Cakep. Menjelang siang, perut mulai lapar. Makan pecel pakai kecipir. Menabung kosan supaya pintar. Yuk diskusi bersama kelompok pencapir. Sampai jumpa di bulan depan. Foto bersama dulu ya. Ada berapa banyak nih? Tadi ada pesertanya 82. Ya, berapa kali? 1, 2, 3. Oh, karena layarnya gede. 1, 2, 3. Ada? Lagi? Sudah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Bernardus, Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam sehat semua. Terima kasih Pak Imran. Ya, ditunggu semuanya. Ya. Ya, pamit. Yuk, mangga. Ya.